Ayo, berjumpa lagi di Usmanto Online Channel. Hari ini kita akan menyaksikan peringatan Maulid Nabi di Spensa. Oke, selamat menyaksikan. Check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebagai sarana meningkatkan literasi keagamaan untuk menyongsong era digital dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Ternate, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Haji Saleh Sakola SAG sebagai pengisi hikmah maulid pada hari ini, yang kami hormati Komite Sekolah SMP Negeri 1 Kota Ternate, Bapak Haji Jaimandar SPD, tata usaha, serta teman-teman hadirin wal hadirat yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tercurah limpah rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang dan menghindarkan kita dari jalan yang sesat serta kegelapan. Izinkan kami membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lalui bersama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebagai acara kedua, acara berikutnya pembacaan Asmaul Husna, dilanjutkan dengan pembacaan asrakal, sambutan-sambutan, hikmah maulid, dilanjutkan dengan doa sebagai acara keenam. Pemungkasnya acara adalah hiburan-hiburan yang akan diisi tarian, sambra, dan senandung salawat. Hadirin wal hadirat yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mulai acara hari ini, kami mengajak sekalian, marilah sama-sama kita bacakan umur kita agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نعطه منها ومن يرد ثواب الآخرة نعطه منها وسنجزي الشاكرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terbunuh dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mengharap kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan untuknya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang membaca dan mendengar insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan Asyraqal yang akan dibawakan oleh perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Ternate. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dari awal hingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Saya minta aplaus untuk kepanitiaan. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita semua. Saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Semoga melalui acara ini kita bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baru yang dapat berguna bagi diri dan perkembangan.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Haji Saleh Sakola, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Kota Ternate, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Kota Ternate, serta anak-anak didik sekalian yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini, di hari yang penuh berkah ini, kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu, anak-anak didik sekalian yang saya banggakan, yang pertama saya menyampaikan apresiasi, salut, terima kasih kepada panitia pelaksana, dalam hal ini OSIS SMP Negeri 1 Kota Ternate yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, kegiatan ini kita tahu bersama bahwa kehadiran kita di sini adalah untuk merayakan hari kelahiran Nabi tercinta kita, seorang Rasul yang membawa pesan cinta, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran-ajaran tentang kebaikan, dan ini perlu kita teladani. Ini menjadi fondasi yang sangat bagi kita untuk kita teladani, baik kita sebagai seorang guru maupun sebagai siswa. Sehingga ketika kita meneladani ajaran yang disampaikan, yang dibawa oleh Rasulullah, maka dengan sendirinya di lingkungan sekolah ini, di dalam kelas-kelas kita ini, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi saling membenci, tidak ada lagi saling bertengkar, saling berdebat. Dan kita hadir di sini adalah untuk introspeksi diri kita kembali. Apakah kita sudah meneladani semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW? Ini akan menjadi inspirasi bagi Anda semua. Ada banyak hal yang sebentar akan disampaikan oleh Al-Ustaz terkait dengan hikmah maulid kita pada hari ini. Saya berharap Anda semua bisa mengikutinya dengan khusyuk dan kemudian bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dari sini Ustadz akan melanjutkan acara yang sama di SMP Negeri 5 Kota Ternate. Untuk itu saya tidak memperpanjang waktu. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya menghadiri undangan kami. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri nasru minallah fatum karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya marilah kita mendengarkan hikmah Maulid Nabi yang akan disampaikan Al-Karomah Haji Saleh Sekolah SAG dan dilanjutkan penyampaian doa kepada yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 beserta seluruh guru-guru yang hadir, mudah-mudahan diberikan keberkahan, diangkat derajat oleh Allah, sehingga insya Allah karena yang diangkat derajat oleh Allah pertama adalah guru-guru yang mengajarkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau subuh jangan lari di kantor, itu cepat mati. Seluruh siswa-siswi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tiada kata yang indah diucapkan orang beriman kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, berbaring, hanyalah pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana curahan nikmat kasih sayang Allah yang tidak putus-putusnya kepada kita, utamanya kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga terketuk hati kita masih ingin mengenang dan mencintai, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melaksanakan peringatan untuk mengenang lahirnya Rasulullah Alaihi Wasallam, kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, senantiasa karena atas petunjuk dan bimbingannya melalui kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, sehingga sampai detik ini kita meyakini Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kesejukan hati dan akan mengantarkan kita ke alam kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Singkat saja karena saya masih ada acara satu lagi, jam 10 saya harus bersorong ke tempat yang lain. Dengan itu peringatan Maulid ini tiada lain, bukan cuma sekedar bikin-bikin, tapi harus tahu kalau sudah berani memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, karena kita ini tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah, tidak pernah mendengar suara beliau, tetapi satu kebahagiaan dan keberuntungan, walaupun tidak pernah kita lihat beliau, tidak pernah mendengar suara nasihat beliau, tapi kita diperlihatkan sebagai seorang pengikut beliau. Inilah suatu kebahagiaan yaumil qiyamah nanti, karena masuk catatan Rasulullah, yaitu sebagai umat Rasulullah yang resmi ketika yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh sebab itu apa yang kita renungkan, karena kalau bukan Rasulullah tidak ada matahari dan bulan, kalau bukan Rasulullah tidak ada lautan dan daratan, kalau bukan Rasulullah tidak ada pepohonan di muka bumi ini, dan kalau bukan Rasulullah tidak ada hari ini orang melihat perempuan-perempuan, ibu-ibu, anak-anak, wanita-wanita jadi cantik-cantik. Karena dulu masa zaman jahiliyah
Ketika lahir anak perempuan dibunuh hidup-hidup seperti anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sendiri yang tanam hidup-hidup anak perempuan itu, karena mereka beranggapan kalau lahir anak perempuan itu membawa musibah. Jadi kalau ketika itu berlaku sampai sekarang tidak ada perempuan, banyak laki-laki naik pohon. Masya Allah. Kenapa? Sampai Nabi berusaha mengangkat harkat martabat wanita itu, beliau berkata, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan. Seindah-indahnya perhiasan itu adalah wanita-wanita yang salehah. Hari ini acara kalau tidak ada perempuan cuma laki-laki semua, insya Allah daunnya diganggu. Makanya laki-laki harus tahu lindungi dia, hargai dia seorang wanita. Karena apa? Sampai laki-laki itu sudah menikah, tidak terlepas dari surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau perempuan ketika menikah, surga tertindak, yaitu di pundak suami. Maka istri-istri tidak boleh macam-macam pada suami. Nah, iya. Dengan itu, supaya adik-adik tahu, Rasulullah SAW Allah utus, Allah sendiri bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak utus Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Bukan cuma manusia, rahmat semua makhluk, binatang-binatang pun. Karena Rasulullah diutus, binatang-binatang itu juga merasa, Masya Allah. Dulu pamannya Rasulullah Abu Talib itu piara-piara kambing, tapi kambingnya kurus-kurus, bakatan-bakatan semua. Tapi ketika cucunya, yaitu dipelihara oleh pamannya Abu Talib, serentak kambing menjadi gede, baminya sehat. Pamannya sendiri heran-heran, kok kenapa kambing tiba-tiba jadi sehat? Gede badan jadi gemuk, ada apa? Tapi pamannya sendirian, ini cucu ini membawa rahmat. Dia tidak tahu. Masya Allah. Jadi pertama itu yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka kita juga tidak boleh menganiaya binatang begitu saja. Tidak boleh adik-adik kencing di lubang mana ada semut. Nanti hari kerja sampai kincing semut, masuk dia di lewat dengan ini tidak tinggi bagi kita ya. Nah begitu. Masya Allah. Yang kedua, kita tidak tahu pribadi Rasulullah SAW. Cuma Allah bilang begini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh tauladan yang baik bagimu. Itu Allah bilang. Nah, maka pertama-tama Rasulullah karena waktu lahir berhadapan dengan keluarganya, paman-pamannya disebut dengan zaman jahiliyah. Mereka sesungguhnya bukan tidak punya ilmu pengetahuan, tapi tertutup mata hati mereka kemana harus mereka bertuhan. Akhirnya cari Tuhan masing-masing. Ada yang bertuhan kepada batu, ada yang bertuhan kepada patung, ada yang bertuhan kepada angin. Dan kalau angin itu bawa yang bukan, ada Tuhan di situ.
dia bertuhan kepada Tuhan roti. Ketika roti dibikin kayak manusia, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan, roti itu dimasak setiap pagi dan petang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa itu roti, sandarkan ke dinding Ka'bah. Baru di pagi hari dia kasih sandal, dia sembah ke roti. Habis sembah, Umar bilang, wahai Tuhan roti, aku sudah sembah kau, tapi sekarang aku lapar. Izinkan aku untuk patahkan tangan sebelah. Dia patah tangan sebelah, pada makan. Terima kasih Tuhan, aku sudah makan kamu. Nanti sebentar sore tangan sebelah lagi ya. Maka yang disebut jahiliyah itu zaman kebodohan ketika itu. Nah, masya Allah. Hingga hari ke hari dihabiskan Tuhannya, dari kepala sampai badan sampai kaki habis dia makan semua. Baru dia bilang, wahai Tuhan roti, aku berterima kasih, kau sudah masuk semua di dalam perutku. Itu bayangkan, sekiranya itu berjalan terus sampai hari ini, na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan kedatangan Rasulullah SAW, yaitu beliau bukan membangun pembangunan, tetapi beliau membangun pertama, membuat fondasi yang kuat, yaitu miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Pada manusia ketika itu beliau membangun, meyakinkan dulu pertama, yaitu dengan apa? Membuka hati mereka yang gelap itu dengan kunci, yaitu kunci kesaksian, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting saat itu biar tak tahu apa-apa, yaitu mereka harus yakin dulu, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang diakui dulu. Itu yang beliau berjuang kasih pemahaman itu, yaitu 13 tahun di kota Mekah. Itu dengan darah, dengan nyawa. Tapi pada saat itu beliau berjuang, cuma hanya orang tua-tua satu yang tidak bisa percaya dan ikut. Siapa dia? Abu Bakar. Jadi orang tua yang pertama menerima 2 kalimat syahadat, yaitu Abu Bakar. Dan dia orang pertama yang mengiyakan, membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka Rasul kasih julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang pertama yang membenarkan, mengakui tentang peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu baru bayangkan, berani begitu macam, tapi tidak dengan senjata, hanya meyakinkan kalimat tauhid, tapi hanya orang tua satu yang mengakuinya. Berjuang, orang yang dianggap terhina-hina, hitam berarti, yaitu Bilal bin Rabah. Ketika itu disiksa, dipaksakan harus kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tapi luar biasa, kunci yang dibukakan hati dengan 2 kalimat syahadat termakan oleh yaitu Bilal bin Rabah. Maka dia disiksa, ditindih dengan batu. Bilal cuma bilang ahad, ahad, ahad. Tuhan cuma satu, bukan 2 dan 3. Masya Allah. Hari ini kita lahir sudah jemput dengan yang laki-laki diajarkan telinga kanan, perempuan dengan diajarkan telinga kiri. Baru saat sudah diberikan pembekalan ilmu agama yang cukup, baru bicara menerima 2 kalimat syahadat. Siti Khadijah orang yang kaya raya, Siti Khadijah adalah orang bangsawan, tapi dalam kehidupan tidak pernah dia menyombongkan diri. Dia dalam hidup janda 2 kali. Jadi yang menikah dengan Rasulullah, dia suka janda 2 kali. Tapi Siti Khadijah bukan sembarangan janda. Tak sama dengan perempuan janda di sini. Janda kambing saja. Sahabat tersinggung berarti memang dia itu kambing. Masya Allah. Karena Siti Khadijah itu dilindungi dan dijaga oleh Allah dan dipersiapkan menjadi pendamping seorang pemuda yang 25 tahun. Bagaimana bisa tertarik?
tertarik pada Rasulullah waktu 25 tahun beliau bernegosiasi ingin berdagang ambil barang sama Siti Khadijah. Waktu ambil barang sama Siti Khadijah, beliau mulai berdagang di kota Syam dan di tempat-tempat yang lain. Pulang barang habis, stor tidak pernah kurang. Sedangkan teman-teman barangnya tidak habis, baru stor tak sampai satu. Siti Khadijah penasaran, dia suruh orang yang kerja situ, coba ikutin pemuda itu. Bagaimana cara berdagang sehingga barangnya habis terus, tapi setelah tidak pernah dia berkurang. Akhirnya dia cari tahu pesuruh itu berdagang Rasulullah. Oh, bila wahai bunda, seorang pemuda ini cara berdagangnya begini. Wahai tuan-tuan, aku mengambil barang sama tuanku, yaitu 10 real. Silakan mau ditambah, alhamdulillah. Tidak ditambah juga tidak apa-apa. Maka banyak yang ditambah. Tapi Rasulullah bilang, walaupun aku tidak mendapatkan keuntungan yang besar, yang penting barang aku supaya jangan jadi beban aku bawa pulang. Gitu orang ini ambil barang di tuannya 20.000 dan jual 50 bersumpah. Saya demi Allah saya ambil tuan 50.000. So makan riba bagus lagi. Nah, putar balik lagi. Nah, cerita itulah Siti Khadijah mulai taruh hati. Akhirnya seorang 40 tahun tak malu-malu, yaitu membuang suara sama pamannya Abu Talib, yaitu melamar sama Rasulullah Nabi Muhammad. Makanya kalau bercanda-canda tak usah malu-malu. Kalau dia kenal hati sama seorang laki-laki, mungkin saya tak apa-apa. Masya Allah, Nabi ketika itu berpikir, udah sekarang 70 mau cari 20. Tapi Rasulullah bilang, kalau aku nikahi dia pasti akan membantu perjuangan. Maka Nabi terima. Dia langsung Siti Khadijah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi akhirnya ketika mengucapkan kalimat itu, dia merasa lebih aman daripada sebelumnya. Makanya Siti Khadijah adalah seorang wanita yang soleha, tidak banyak bicara, tidak pernah ceritain aib orang. Punya ini ya Allah. Malah dia kasih FB, suamiku sudah tidak bermanfaat. Ada teman-teman komen, kenapa tidak bermanfaat? Pokoknya semua sudah tidak bermanfaat. Akhirnya dia komen, kalau begitu gua bilang kasih makan kita hidup. Nah, Masya Allah, Siti Khadijah Masya Allah, sehingga hartanya habis karena perjuangan beliau. Siti Khadijah mencucurkan air mata. Nabi bilang, wahai Siti Khumairah, apakah engkau mencucurkan air mata karena penyesalan, menyesal karena harta habis gara-gara saya? Tapi Siti Khadijah bilang, bukan itu yang kutangisi. Aku nangis karena apalagi yang akan kubantu perjuangan masih lama. Sekiranya tulang belulang ini dijadikan perjuangan, silakan diambil. Subhanallah. Tumpunya ini. Susah ya Allah. Baik hari ini ya. Berubah ya. Ya kau tahan bikin barang ini. Iya. Masya Allah. Bagaimana ini lu? Bagaimana ini lu? Hidupnya jangan kalau mana mengeluh. Karena Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Syukur atas nikmatmu yang dari mana datang. Karena kalau itu yang kalian syukur, maka aku akan berikan dari jalan mana kau tidak tahu. Tapi kalau la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau kufuri nikmatku, maka akan dicabut seluruh nikmat yang pernah kau nikmati. Itu yang penting itu 2, sehat dan bisa ibadah. Nah, jadi supaya penama itu betul-betul harum, wa husnul khalqi kata baginda Rasul, kedepankan akhlak kalian, keteladanan kalian, moral kalian, biar
engkau cantik dan kaya, tapi kalau moralnya kurang bagus, dengan sekejap tenggelam. Makanya jangan coba-coba mempredikatkan ustaz. Tidak ada cerita jaminan masuk surga. Kiai masuk surga, kepala sekolah masuk surga. Semua predikat itu tidak menjamin kita. Tapi menjamin kita kemaslahatan adalah yang pertama tadi itu, iman dan takwa itu menjadi jaminan kita. Supaya jangan sebentar terjadi, ustaz pun begitu tuh. Ustaz juga manusia. Al-insan makhluk fatai wa nisyan. Manusia itu yang kadang-kadang membawa jalan yang salah. Tapi kalau punya keyakinan akidah yang mantap, punya ibadah yang bagus, insya Allah pasti akan terkendali. Jadi anak-anak mulai dari bicara, kadang-kadang ini kan karena dari rumah bawa ke sini. Kalau di rumah orang tua ajak, kalau papa dan mama memang kalau sedikit-sedikit maki-maki, pasti anak juga maki-maki. Padahal Nabi bilang kalau orang tua baku marah tidak boleh di hadapan anak. Istri biar emosi apapun harus ditunjukkan sikap kepada suami pakai perasaan. Istri kalau marah pakai perasaan, insya Allah cuma mata merah. Tapi kalau emosi, suara belum keluar, mata semerah ke muka. Tapi Siti Khadijah itu wajah merah karena apa? Dia adalah salah satu resep yang sampai meninggal tidak pernah lepas. Dan itu apa? Sehingga Nabi sampai istri Siti Khadijah 65 tahun, Nabi selalu mempertahankan waktu memanggil Siti Humairah, wahai wajah yang bermerah-merahan. Tolong punya merah di acara begini. Baru garis sedikit toh. Tapi Siti Khadijah seantero wajah menggambarkan cahaya, masya Allah. Karena apa? Nabi bilang salah satu rahmat yang tidak pernah putus kepada seseorang yang akan mengawetkan dia adalah senyum. Jangan senyum cuma tanggal 1 sampai tanggal 10 karena baru habis gajian. Kalau tanggal 11 ke 20 setengah senyum, 20, 30 ya Allah, tegur Mister jawab. Itu yang membuat kita banyak stres. Tapi Siti Khadijah harta habis pun selalu menunjukkan senyum. Karena senyum itu adalah ibadah. Sedekah yang paling tinggi tanpa pakai duit adalah senyum. Dan waktu dapat senyum. Ya Allah, bukan dibatalkan karena datang. Dari ibu-ibu pulang biar suami begini-begini senyum. Bagaimana Pak kalau ada persoalan? Terus ibu bilang, Pak, saya perlu sedikit masuk kamar, baru kunci, cabut kunci. Supaya itu, nggak ada apa? Coba diam ke bawah. Selesaikan persoalan itu di tempat yang kita tidur dan berevaluasi. Terus di situ lebih bertanya. Begitu ini kalau Allah baru buka pintu pagar, anak kata dari mana? Oh, bila tadi. Inilah akhlak yang terkendali dalam Islam. Dan yang terakhir, ingat baik-baik. Ini malaikat Jibril kasih nasihat pada ketua semata mulia Rasulullah. Sadarlah, bapak guru, ibu guru, juga anak-anak. Dan ini pasti akan menjadi buruk. Jibril bilang begini sama Nabi Muhammad, Atani Jibril faqala ya Muhammad, Isma syita fa innaka mayyitun wa man syita fa innaka mufariq wa man ma syita fa innaka majziyun. Rekan baik-baiknya, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah sisi kamu, tapi engkau pasti mati. Oh, bikin aku. Tapi pasti engkau mati. Kalau bukan kita yang mendahului, harta kita yang mendahului, atau sama-sama Allah berdasarkan. Contoh tanggal 25 Agustus itu perjalanan yang Allah berikan melalui musibah yang terjadi di Kelurahan Luar. Harta dan nyawa sekalian.
Itu gambarannya. Tapi itu baru al-musibah litajir. Musibah itu datang mengingatkan kepada kita menjadi pelajaran yang harus kita. Dan yang kedua al-musibah lita'adib, dia datang menyadarkan kita supaya segera kembali ke jalan yang benar. Karena akan pasti dia itu datang pada malam hari ketika kita tidur, atau pada pagi hari ketika engkau sedang bersantai-santai, engkau tidak pernah ingat akan apa yang terjadi, padahal sudah dipersiapkan. Allah cuma bilang kun fayakun, dan maka jadilah ia. Inilah supaya ring-ring bisa dikah. Maka yang terakhir itu, yang kedua itu Jibril bilang wahbam man syita fa innaka mufariqu. Jibril bilang wahai Muhammad, cintailah apa yang engkau cintai, tapi pasti kelak akan berpisah dengannya. Istri dengan suami, orang tua dengan anak, dengan kaitan dengan harta pasti akan kita berpisah dengannya. Walaupun kita cintai sebagaimana mungkin, tapi tak mungkin akan kekal abadinya. Dan yang ketiga wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Jibril berkata, berbuatlah sesukamu, tapi ingat kelak akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Maka Bapak Ibu guru, bekerjalah karena Allah, amalkan ilmu karena Allah, dan insya Allah kalau kita ikhlas memberikan, pasti anak juga akan menerima dengan kesadaran dan keikhlasan dirinya. Maka manfaatnya pasti mereka dapat, kita juga akan dapat. Kita sudah meninggal, tapi ATM akan berjalan terus. Dengan itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita salawat raya dulu. Semoga yaitu kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti, yaitu dengan atas izin Allah melalui Rasulullah SAW. Allahumma kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina menggambarkan yang tadi awal Ustaz bilang itu. Coba nanti lihat di terjemahan. Makanya kalau bukan Nabi Muhammad, tak mungkin bumi ini diterangi karena ada matahari dan bulan. Makanya kalau mau dibaca maulud kan pasti mau disebut Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Nabi Muhammad seperti pancaran sinar matahari dicahayai seluruh bumi ini. Begitulah Nabi Muhammad. Siapa ketika itu bisa Islam sampai di Maluku Utara? Hanya dua kalimat syahadat, tapi Maluku Utara 4 kerajaan atau kesultanan, mereka datang bukan mencari bibit-bibit cengkeh dan pala, tapi mereka datang menanamkan bibit, yaitu huruf-huruf Al-Quran dari huruf-huruf Hijaiyah 30 huruf, mereka tanamkan di Maluku Utara ini. Maka keturunan anak-anak yaitu umat Rasulullah, ingat ini sampai seluruh dunia mencari, tidak ada pintu bandar udara bernama Babullah, hanya Ternate. Pintu terakhir dikasih nama Babullah, pintu Allah. Di Arab Saudi di Jeddah juga cuma Abdul Aziz, hanya Ternate. Ini baik-baik ini. Itu orang sekarang ini berada di bumi
pintu yang dibuka oleh Allah, yaitu babullah, pintu Allah, dan 4 huruf di dalam sebelum doa yang saya sampaikan sebagai kunci yang akan dicahayai kepada hati-hati kita, Nabi pesan begini, ini tidak boleh lupa, baik kita sebagai guru maupun anak-anak, itu membuka pintu yang akan memudahkan semua persoalan dan cahaya ini tidak akan tercabut. Itu orang ini buka cahaya, tista cahaya, mata cahaya karena Nabi Muhammad punya. Yang ini Nabi Adam punya, karena berasal dari tanah yang berbau busuk. Maka kalau cara mandi 1 hari, keringat turun, coba ciumin ketiakmu sendiri. Makanya saat-saat Papa so di rumah sakit, napas satu-satu dari bawah cuma suruh mama tinggi Papa ke bola mata, baru mama tanya, Pak Mama, kenal saya kata Raja? Kalau kakak bilang saya masih kenal kau adalah istriku, bola mati barobat. Tapi kamu tipis bola mata kamu saya. Kenapa saya kata Raja? Bila ada sekali. Cabut sudah oksigen, cabut sudah infus, apalagi detik hidung semiring, biar engkau pompa dengan apalagi selamat jalan. Nabi Muhammad telah berpisah dengan jasad yang berasal dari tanah. Maka itu suruh bilang pertahankan, cuma itu sedikit saja. Kalau ini bacamu engkau pasti. Maka kalau tidak menjaga dan mengagungkan Allah dan Rasulullah, pasti lama-lama di muka mulai pucat-pucat. Biar pakai apa lagi? Mulai dia menyekel segala macam supaya bagaimana kalau aja tak salah-salah atau diungkap sama hitam, apalagi campur menuntut ilmu jin dan jun, celaka dia. Makanya menjaga Nabi Muhammad punya supaya cahaya itu selalu terjaga. Maka Nabi bilang begini kata akhirnya, ingat baik-baik nak, naubiru buyutakum bis-shalah bitilawatil Quran. Jagalah, cahayailah, sinarilah, yaitu pada rumah tangga kalian, diri kalian, yaitu dengan apa? Jangan sampai Anda abaikan setiap waktu, yaitu cuci dulu yang Adam punya jasad itu dengan wudu, baru melaksanakannya itu. Hanya naubiru buyutakum bis-shalah, salat jangan diabaikan karena itu ketakburan yang paling besar. Dan 1 hari jangan sampai walaupun cuma 1 ayat baca Al-Quran, karena Al-Quran itu insya Allah memperbaiki orang kesaraf-saraf semua. Kalau tuh lidah pendek, usahakan baca Al-Quran. Kalau tuh mata kabur, usahakan baca dan tata dia, lihat dia itu huruf Al-Quran. Karena kita orang kesaraf-saraf maka akan berzikir dengan Al-Quran. Karena kalau kita orang kurus sampai di atas 60, itu pertama akan dijemput penyakit adalah penyakit Alzheimer, mudah lupa. Alzheimer mudah lupa. Lama-lama tuh lidah kaku, lama-lama lagi tuh gigi lidah sendiri. Nah begitu. Jadi ini harus menjaga. Ingat ya, apapun dalam cara apapun, salat jangan pada titik. Ketika hayya ala salat dia rapat penting, stop.
sholat dulu. Itu saja, mudah-mudahan insya Allah hikmah yang sedikit ini kita amalkan, kita sebagai umat Rasulullah pertahankan itu akidah yang sesungguhnya sampai mati, tidak bisa dapat ditukar atau diberikan dengan sesuatu bersifat kebendaan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran dan memperingati Maulid Nabi pada hari ini, insya Allah kita mendapat rahmat dari Allah dan Rasulullah sebagai Nabi utusan Allah, kita mendapat syafaat dari beliau. Hamdan syakirin, hamdan اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة في القلب والمعاني إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Lebih mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahman. Allahumma inna minhu manasina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pamungkas hiburan-hiburan. Yang pertama, pertunjukan tarian Sambra yang akan dibawakan oleh Medina, Sumasya, Azra, dan Niar. Selamat menyaksikan. Waktu yang lampau, Sambra ditampilkan pada saat-saat orang berkumpul setelah acara maulid dan malam angkat dalam rangkaian upacara pernikahan menurut tradisi Betawi. Thank you.
Ayalah jaringan lagi. Kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.